Saudara, Polda Lampung terus mendalami keterlibatan pemilik rumah di Bandar Lampung yang menampung 24 calon pekerja ilegal dari Nusa Tenggara Barat. Diketahui rumah itu adalah milik seorang perwira polisi. "24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat berhasil diselamatkan Polda Lampung dari sebuah rumah di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Seluruh korban hendak dibawa ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal. Yang mengejutkan, rumah itu ternyata milik seorang perwira polisi. Untuk mengusut dugaan keterlibatan sang pemilik rumah yang merupakan perwira polisi dalam tindak pidana perdagangan orang, Polda Lampung berkoordinasi dengan Divisi Propam Mabes Polri. Ya, rumah itu atau tempat itu milik dari seorang anggota Polri. Tapi tentunya kita harus dalami bagaimana bisa mereka itu ada di sana, apakah betul atau bagaimana caranya sampai orang itu bisa ada di situ. Apakah sewa, apakah kontrak, atau pinjam, dan lain sebagainya. Ini harus didalami. Kemudian kami juga berkoordinasi, Propam Polda Lampung berkoordinasi dengan Propam Mabes Polri ya, untuk bisa ikut mendalami untuk melihat secara internal. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan bakal menindak tegas siapapun yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang tak terkecuali perwira polisi. Mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelaku akan ditangani serius. Kan sudah jelas, arahan Bapak Presiden jelas, arahan Pak Kapolri jelas, Pak Menko jelas, nggak ada bagian-bagian lah. Kalau ada yang terlibat, ya kalau misalnya yang polisi ada propam, kalau yang perlu dipidana, kalau ada melibatkan yang lain ada dari teman-teman dari POM. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi tindak pidana perdagangan orang di tahun 2023 mencapai 442 miliar rupiah. Kini, PPATK tengah menganalisis jaringan tenaga kerja ilegal dari Kamboja untuk menindaklanjuti informasi dari penyidik Polri. Sampai saat ini PPATK sudah menyerahkan 4 hasil analisis terkait tindak pidana perdagangan orang dengan nilai sekitar 442 miliar ya. Dan sebagian tersangka dari hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK tadi itu sudah menjadi tersangka. Sejauh ini, Polda Lampung sudah menetapkan 4 orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 24 calon pekerja migran ilegal asal Nusa Tenggara Barat. Sementara para korban saat ini tengah menjalani trauma healing di Polda Lampung. Tim Liputan Kompas TV.